itu sudah masuk roh gitu. Ya, kalau kita baca ya termasuk kita mengajarkan anak-anak kita ya, termasuk anak-anak yang masih usia dini memang harus dibiasakan nih. Ya, kalau kita nggak biasakan nanti ya ini akan berlanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini maka perlu ya bagi kita untuk mendidik anak-anak kita terutama nih yang masih usia-usia dini. Ini kita coba menerapkan dari sejak kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian wa tasdidur rahim dan juga mentasdidkan pada lafaz ar-rahim. Fauqarroni juga di atas huruf ra tuh ya. As-salis yang ketiga, tasdid yang ketiga berarti kita baca bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Ini sesuai dengan tasdidnya. Kalau panjang pendeknya itu sudah kita bahas. Sekarang ini yang kita bahas adalah tasdidnya. Jadi roh pada lafaz bismillah itu ada dua, bismillahirrahmanirrahim. Dan roh ini kalau dia berharokah fathah berarti dibacanya tebal ya. Roh. Kemudian wa tasdidu alhamdulillah. Kemudian yang keempat ini adalah pada lafaz alhamdulillah fauqa lamil jalalah pada lafaz Allah tuh ya. Lamul jalalah pada lafaz lam pada lafaz Allah. Alhamdulillah. Lillah ya. Alhamdulillah begitu. Kemudian yang berikutnya yang kelima wa tasdidu rabbil alamina fawqal ba'i. Yang kelima bertasdid pada lafaz rabbil alamina, tempatnya itu fawqal ba'i di atas huruf ba, rabbi ya. Alhamdulillahi rabbil alamin ya. Rabbi ba-nya itu bertasdid. Kalau kita uraikan berarti itu roh, ba yang pertama sukun, ba yang kedua berbaris kasroh. Kalau kita urai, kenapa? Karena tasdid ini merupakan huruf double. Ya, kalau kita uraikan, rohnya pertama berbaris fathah, ba yang kedua sukun, ba yang ketiga baru berbaris kasroh. Ini kalau kita urai dalam ilmu tajwid. Maka dikatakan tasdid ini adalah tabdhi. Kemudian wa tasdidur rahmani dan tasdid pada lafaz ar-rahman fauqar ra'i di atas huruf ra tuh pada lafaz ar-rahman ya. Ini yang keenam ya. Ar-rahman kalau kita baca waqaf berarti itu alif lamnya hamzahnya kita mulai dari baris fathah ar-rahman. Tapi kalau kita wasol dari alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman, itu kalau kita wasol berarti ya alif lamnya hilang karena dia termasuk alif lam syamsiyah. Kalau kita wasol alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman gitu ya. Kalau kita waqaf berarti alhamdulillahi rabbil alamin, berhenti waqaf. Kemudian mulai lagi ar-rahmanir-rahim. Nah, ini kemudian yang ketujuh tasdidur rahimi, tasdid pada lafaz ar-rahim fauqar ra'i di atas huruf ra. Itu sama ya. Ini sabi' yang ketujuh. Kemudian wa tasdidu maliki yaumiddin, tasdid pada lafaz maliki yaumiddin ya. Itu fauqad dal di atas huruf dal ya. Maliki
yang ke-8 tasdidnya dal ya, yaumiddin. Kemudian wa tasdidu iyyaka na'budu, dan tasdid pada lafaz iyyaka na'budu fauqal ya'i, di atas huruf ya. Ini tasyin yang ke-9, maka kita bacanya agak digentak pada huruf ya. Iyyaka na'budu wa iya ya. Kadang kalau orang awam di luar, kadang kita kedengarannya masih belum dapat, kurang dapat iya gitu ya. Ini mengakibatkan kalau paham maknanya ini akan berakibat fatal, karena kepada apa? Matahari maknanya ya. Kalau tidak menggunakan tasdid, maka kita yang sudah mengetahui, kita perhatikan pada lafaz yang seperti ini, jangan sampai kurang. Iyyaka na'budu ya, ini termasuk sering kita temukan pada lafaz iyyaka ya. Kadang orang-orang awam yang mereka tidak belum begitu giroh untuk mempelajari Al-Quran, ini sering kali terjadi, yang mengakibatkan nanti kalau dia tahu itu mengakibatkan fatal, dan sholatnya itu nggak sah karena kurang rukun dan syarat dari suratul Fatihah ini. Kemudian wa tasdidu iyyaka nasta'in, sama tuh ya, fauqal ya'i, ini asyir yang ke-10, wa iyyaka nasta'in. Jadi kita bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya, ini yang ke-10 iyyaka ya. Kalau khafafal ya'i min iyyaka, di sini dijelaskan kata Syekh An-Nawawi Al-Bantani, kalau khafafa, kalau orang bacanya itu kagak pakai tasdid ya-nya, lam tasihha qiraatuhu, maka enggak sah bacaannya. Jadi bagaimana kalau seandainya dia baca begitu? Fawajaba alaihi i'adatuha, maka dia wajib untuk mengulangi bacaan suratul Fatihah. Misalnya kita lagi baca nih, keselip pada lafaz iyyaka ya, tanpa sengaja misalnya iyyaka na'budu wa iya. Nah, itu ketika di situ kita ngeh, maka kita ulangi itu Fatihah kita. Ya, ini katanya bahwa ya alaihi i'adatuha. Ya. Itu wakada sholatuhu in ta'ammada wa alima, kalau dia sekiranya memang tahu tuh ada kesalahan di situ tanpa sengaja, maka ketika kita ngeh, ketika mungkin kita lagi buru-buru atau enggak pas, maka kita ulang itu ya, bacaan Fatihahnya. Itu kalau orang awam ya. Tapi kalau misalnya wa in qasada makna, kalau seandainya maknanya itu dia tahu, kafar, maka dia dihukumi menjadi kafir. Ini seru juga nih. Ya. Wa in qasada makna, kalau dia tahu maknanya, itu maksud dari maknanya itu kafar, dia bisa dihukumi kafir. Kenapa? Li'anna iyyaka Do'us syamsi, karena makna daripada iyyaka tanpa pakai tasdid itu maknanya apa? Do'us syamsi, sinar matahari. Ini kita tahu nih, makna iyyaka adalah sinar matahari. Maka jangan sampai ya kita sinauzubillah, jangan sampai, apalagi di dalam masalah baca suratul Fatihah, maka jangan ada sampai kita membaca seperti itu, menghilangkan atau meringankan, maksudnya nggak mentasdidkan pada huruf ya, bacaan iyyaka. Kemudian wa tasdidu ihdinas siratal mustaqim, tasdid pada lafaz ihdinas siratal mustaqim itu fauqas shad ya. Ini asy'arah pada tasdid yang ke-11. Ihdinas siratal mustaqim ya, itu shad ya. Jangan kita baca ihdinas sirat ya, maka ini akan mengakibatkan
keliru ketika kita membaca suratul Fatihah. Karena sekali lagi tasdid ini merupakan huruf tab'id, huruf double. Kalau dia nggak pakai tasdid berarti kurang huruf. Kalau dia kurang huruf berarti nanti Fatihah kita tidak sah. Wa tasdidu siratal ladzina. Kemudian fauqal lam, tasdid pada lafaz siratal ladzina. Itu siratal ladzina fauqal lam, ya siratal ladzina. Ya, ini saniyah asyara yang ke-12. Kemudian wa tasdidu an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Itu bod, ya, fauqad itu kemudian walam itu salisa asyara wa rabi'a asyara, di atas huruf dod dan juga di atas huruf lam. Jumlahnya tasdid di dalam suratul Fatihah ini ada 14 yang wajib mau tidak mau kita ketika membaca suratul Fatihah harus sesuai dengan tasdidnya berjumlah 14. Maka ini hal yang menjadi sudah kita baca, ya. Ini insya Allah kita semuanya sudah memenuhi, ya, memahami dan membaca dengan tasdid-tasdid yang 14 ini. Insya Allah ini kita sudah bisa, ya, karena menjadi hal yang rutin. Kita minimal banget tuh namanya suratul Fatihah kita baca berapa kali? 17 kali, ini minimal banget. Apalagi kita baca juga pada sholat-sholat sunnah, apalagi juga kita baca pada zikiran-zikiran suratul Fatihah. Ada yang 7 pada sholat, ada yang dia pakai 100, ya, berdasarkan dari aurat Imam Al-Ghazali, ya, 100 sehari 100, ya, atau misalnya dia cicil habis subuh 21, habis zuhur 22, habis asar 23, habis maghrib 24, habis isya 10. Kalau dicicil itu jumlahnya 100, atau sekaligus dia duduk dalam satu majlis dia baca 100, ya. Ini termasuk bagian daripada aurat daripada suratul Fatihah. Kemudian kita masuk satu materi lagi para jemaah sekalian, fi bayani mawadi'i raf'il yadaini, di dalam menjelaskan tentang tempat-tempat untuk mengangkat kedua tangan di dalam ibadah sholat. Yusannu raf'ul yadaini, disunnahkan. Apa yang disunnahkan? Raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan, ya, artinya pada saat takbir, ya, fi arba'ati mawadi'a, pada 4 tempat. Jadi para jamaah sekalian, ini merupakan sunnah hayat, ya, sunnah hayat. Kemarin yang sudah kita bahas yang namanya ibadah sholat itu bagaikan satu tubuh, ya. Kalau syarat-syaratnya itu, kemudian rukun-rukunnya itu juga sunnah-sunnahnya. Ada sunnah hayat, ada sunnah apaan. Kalau sunnah apaan diibaratkan itu kayak alat-alat gerak tubuh, tangan, kaki, gitu ya. Kalau rukun itu bagaikan seperti apa? Kepala. Sholat kalau rukunnya kagak dikerjain, maka bagaikan orang tanpa kepala, berarti nggak hidup, berarti ibadahnya nggak sah. Sama juga kalau syarat-syarat diibaratkan ruh di dalam tubuh, ya. Kalau misalnya sunnah apaan diibaratkan seperti kaki, tangan, kalau dia tidak menggunakan sunnah apaan yang bagus, maka ditambal dengan sujud sahwi. Kalau kaki enggak ada buntung, itu masih bisa hidup, tapi kurang sempurna. Kalau sunnah hayat diibaratkan seperti aksesoris dalam tubuh kita, ya. Kadang ada kumisnya, kadang ada jenggotnya, ini sebagai aksesoris, dan ini akan banyak menambah
nilai-nilai kualitas ibadah sholat kita. Karena kan kita nggak sama. Di dalam sholat kita ini berbeda-beda, ya. Sholatnya, cara-caranya beda-beda, ya. Dan itu tidak menjadi hal yang mengapa, sesuai dengan kemampuan kita. Yang terpenting mana? Di sini, ya. Kekhusyuan kita, keikhlasan kita, dan kita hudur hati kita ini di hadapan Allah, gitu. Nah, ini termasuk sunnah hayat, mengangkat kedua tangan. Ya, ini mengangkat kedua tangan mengucapkan pada saat kita takbir Allah. Ya, ini digambarkan oleh musannif, itu yang paling bagus adalah kazwaman kibaihi. Dia mengangkat kedua tangan ini adalah seukuran di atas kedua pundak seperti ini. Ini yang paling bagus. Ada yang begini, yang kita masalah, disesuaikan saja. Ya, disesuaikan saja. Meskipun kita ngangkat sedikit, itu punya nilai, tapi tentunya berbeda kalau dia mengangkatnya lebih di atas daripada ini, gitu ya. Nah, ini sifatnya sunnah hayat, gitu ya. Mana yang pertama? Ini dijelaskan dulu sama Syekh An-Nawawi, kata beliau, wa hikmatu raf'il yadaini, hikmah, manfaat daripada kita kesunahan mengangkat kedua tangan ini di sholat, di dalam sholat. Apa nih hikmahnya? Sebagaimana kama qala Syafi'i, sebagaimana yang disampaikan qaul daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Hikmah daripada kita mengangkat kedua tangan, ta'zimuhu ta'ala, ini sebagai bentuk takzim kita, pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana seseorang itu haitsu jama'a baina i'tiqadil qalbi wa nutqil lisanil mutarjimi anhu wa amalul arkan. Jadi seseorang itu ketika dia mengagungkan Allah, itu semuanya menyatu. Baina i'tiqad, pertama keyakinan, i'tiqadul qalbi, keyakinan hatinya, kemudian nutqil lisan, ucapan lisannya, serta wa amalul arkan, gerakannya. Jadi semuanya ini disatukan. Gerakan dia menggerakkan Allah ini sebagai bentuk takzim kepada Allah. Mulutnya ngomong melafazkan Allahu Akbar, gerakannya mengangkat kedua tangan sebagai bentuk takzim kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada juga pendapat yang menyatakan bahwa hikmah daripada mengangkat kedua tangan itu adalah isyaratun ila tarki ma siwahu ta'ala. Itu melepaskan, melempar. Toroh itu artinya melempar, artinya menggeser, ya, menjauhkan ma siwahu ta'ala, segala-segala bentuk yang selain Allah. Karena kita sedang menghadap Allah, maka urusan-urusan dunia yang terpikir, yang ada, ini ibaratkan kita buang-buang. Ya, ini ada salah satu pendapat yang mengatakan seperti itu. Jadi yang paling memenuhi daripada hikmah ini adalah takzim, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, sebagai bentuk pengagungan kita. Ya, pengagungan, mulut kita mengagungkan, hati kita meyakinkan, serta gerakan kita ini mengangkat kedua tangan. Ini sunnah hayat. Ahaduha, yang pertama apa tuh? Inda takbiratil ihrami, sunnah mengangkat kedua tangan itu yang pertama ketika kita takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan segala yang halal, ya. Takbir yang pertama pada saat kita takbiratul ihram yang disertai dengan niat, itu yang pertama. Kalau ada dalam mazhab Imam Malik misalnya, mereka tetap takbir, tapi mereka tidak sedang. Ya. Ada juga yang takbir, yang tidak mengangkat kedua tangan. Ini sifatnya sunnah. Masalah yang seperti ini bukan untuk diperdebatkan. Ketika ada orang yang kagak pakai mengangkat kedua tangan, berarti ya nggak apa-apa, karena ini sunnah. Ya, ini sunnah. Tapi memang yang namanya sunnah ini perlu
kita kerjakan. Ya, tarkus sunnah kuriha, meninggalkan yang sunnah itu hukumnya makruh. Ini di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Maka kita ketika takbiratul ihram, kita upayakan untuk mengangkat kedua tangan Allah. Itu berbarengan. Ya, berbarengan ketika kita mengangkat kedua tangan dengan takbir, mengucapkan Allahu Akbar, itu bareng. Banyak di sini dikatakan kebanyakan orang itu dia mengangkat kedua tangannya dulu baru takbir. Ya, ini tidak dibenarkan. Ya, ini dikatakan oleh berkata Syekh Al-Bajuri bab tidak kadzalika pama wa'an. Kebanyakan orang sekarang minar rofi qabla takbir, mengangkat kedua tangan dulu baru takbir. Ini sebenarnya menyalahi bihilafis sunnah. Ya, ini menyalahi aturan sunnah. Yang bagus bagaimana? Muqtarinan, berbarengan. Ketika kita mengangkat kedua tangan, maka disitulah kita bertakbir Allah, begitu. Nah. Kemudian wasaniha yang kedua, sunnah mengangkat kedua tangan itu kapan? Indar ruku'i, ketika kita ruku. Ya, habis baca surah, maka sunnah tuh. Ya, dengan melafalkan takbir, mulut ngomong Allahu Akbar, maka tangan juga mengangkat Allahu Akbar kita sambil membaca dan sambil mengangkat kedua tangan untuk menuju ruku, begitu. Ya, ini yang paling afdol, berarti hazwa mankibai di sini. Ya, di atas kedua pundak. Ya, ada yang begini, ya boleh. Itu semuanya punya nilai. Tapi semakin dia ke atas, itu semakin besar nilai kesunahannya. Kemudian wasalisuha yang ketiga, indal i'tidali, yaitu ketika dia i'tidal. Ya. Berarti pada saat bangun dari ruku, dia juga mengucapkan Allahu Akbar dan sunnah mengangkat kedua tangan dengan mengucapkan apa? Sami Allahu liman hamidah. Ini setelah dia mengangkat kedua tangan Sami Allahu liman hamidah, dia istawa qaiman, meluruskan pada saat berdiri, maka arsalahuma, dia melepaskan kedua tangannya irsalan khafifan, dengan pelepasan yang ringan, tahta sadrihi, di bawah dadanya. Artinya apa? Di sini Syekh An-Nawawi Al-Bantani ketika kita melepaskan dari i'tidal Sami Allahu liman hamidah, dia lepaskan sampai bawah dadanya, tahta sadrihi. Kemudian baru ada yang lepas. Ada juga ketika kita melihat ada orang yang sholat, ketika dia i'tidal, dia menaruhkan di atas dadanya. Ini dua-duanya benar. Ya, dia mau taruh di atas dadanya seperti sedekah lagi, boleh juga dia lepaskan irsalan khafifan. Tapi di sini dijelaskan tahta sadrihi, di bawah dadanya. Jadi ada dua versi, ada yang menggunakan dia seperti ini sedekah lagi, ada yang dilepaskan seperti ini. Ini dua-duanya juga betul, ya. Ini pada saat dia melepaskan kedua tangannya dari i'tidal, ya. Maka dia i'tidal sunnahnya juga tetap mengangkat kedua tangannya Sami Allahu liman hamidah, baru dilepas. Atau yang langsung biasa saja. Kenapa? Yang terpenting adalah ini jangan sampai menimbulkan gerakan sampai 3 kali berturut-turut. Kan dalam mazhab kita nih, ya, dalam ulama Syafi'i, kita gerakan berturut-turut, sono kemari, hilang tumakninahnya, berarti mengakibatkan sholat kita enggak sah, gitu ya. Kenapa? Gerakan kita berturut-turut sampai 3 kali, itu mengakibatkan sholatnya enggak sah. Kemudian warabi'uha yang keempat, kesunahan mengangkat kedua tangan itu indal qiyami, ketika bangun.
minat tasyahudil awwali, daripada tasyahud awal. Jadi misalnya sholat yang bangsa 44 rakaat zuhur, asar, atau juga sholat maghrib yang ada tasyahud awalnya, itu habis bangun dari tasyahud awal, maka sunnah untuk kita berdiri mengangkat kedua tangan. Gitu. Ini berdasarkan rawahus Syaikhan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sekalipun wa in shalla min qu'udin, sekalipun dia sholatnya duduk, ya itu tetap berarti kalau dia biasanya sholat duduk kan sama tuh, dia ingetin habis tasyahud berarti dia takbir lagi tuh, ya takbir. Kalau di luar takbiratul ihram, ini namanya takbirnya intiqal, ya takbir perpindahan dari satu rukun kepada rukun berikutnya. Nah, ini keempat takbir inilah yang disunnahkan fi ghairi hadhil mawadhi'il arba'ati, tidak disunnahkan pada selain empat tempat ini. Tidak disunnahkan selain pada empat tempat ini. Ketika kita takbiratul ihram, kemudian ketika kita mau rukuk, ketika kita i'tidal, dan ketika kita bangun dari tasyahud awal. Ini cuma empat kesunnahan mengangkat kedua tangan. Bagaimana kemudian pada saat duduk istirahat? Ya, duduk istirahat ini itu tidak disunnahkan. Misalnya setelah rakaat pertama, habis sujud kedua di rakaat pertama, kita mau bangun rakaat kedua, itu kesunahan untuk duduk istirahat. Jadi nggak langsung bangun, duduk sebentar, kemudian baru bangun, itu namanya duduk istirahat. Duduk pada rakaat pertama dan pada rakaat ketiga. Jadi nggak langsung bangun, ini namanya duduk istirahat. Ya, duduk sebentar, baru kemudian bangun. Ini juga sunnah hayat. Pada saat itu bangun dari duduk istirahat, itu tidak disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan. Nah, ini yang disampaikan oleh qaul dari Syekh Asy-Syarqawi. Kata Syekh Asy-Syarqawi, yang namanya bangun dari duduk istirahat itu disunnahkan, sebagaimana nas yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Itu kata Syekh Asy-Syarqawi. Tapi kata Muhammad Syekh Hasbullah, ya termasuk Syekh An-Nawawi Al-Bantani, beliau merupakan murid dari Syekh Muhammad Hasbullah. Beliau mengatakan wal mu'tamadu, yang paling kuat, la yusannu, tidak disunnahkan mengangkat kedua tangan setelah bangun dari duduk istirahat. Ini intaha, kata beliau. Nah, maka yang utama setelah duduk istirahat itu tidak disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan. Jadi hanya pada empat tempat saja. Ketika kita takbiratul ihram, ketika kita mau ruku, ketika kita i'tidal bangun dari ruku, dan satu lagi adalah kesunahan pada saat kita setelah tasyahud awal. Inilah yang merupakan kesunahan untuk mengangkat kedua tangan. Nah, ini katanya kalau sekiranya ditinggal pada saat kita mengangkat kedua tangan, ini dikatakan makruh, ya. Maka kita upayakan tetap kita bawa, meskipun tidak sempurna sampai hazwaman kibaihi, sampai di atas pundak kita nih, ya paling segini, boleh disesuaikan saja, ya diupayakan. Ini untuk apa? Untuk memperbanyak nilai kesunahan di ibadah kita, ya. Karena memang ini perlu yang namanya menghadap Allah, kita berikan yang terbaik, yang paling bagus, karena kita sedang menghadap Allah. Dan ini yang digambarkan pada saat Rasulullah SAW
Wasallam sholat. Shollu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana aku sholat. Ya, kita nggak bisa melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dari mana? Dari para sahabat, murid-muridnya Nabi kita. Kemudian para sahabat nanti yang murid-muridnya adalah tabi'in. Murid-muridnya lagi tabi'ut tabi'in. Terus kemari ya sampai kepada ulama-ulama kita, sanadnya bersambung sampai kepada kita yang dikarang kitab-kitab oleh ulama-ulama kita. Nah, ini para jamaah sekalian adalah dalam rangka kita ingin memberikan kualitas yang terbaik di dalam masalah ibadah sholat. Jadi sholat yang kita lakukan bukan hanya sekedar kita melaksanakan kewajiban saja, tetapi yang terpenting adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, ya, sebagai upaya kita untuk mengharapkan ridhonya. Nah, para jamaah sekalian, ini saja materi kita pada kesempatan malam hari ini. Sekiranya